Selamat siang semuanya, saya Alsarisnya akan membahas tentang penerapan e-health di Indonesia. Layanan kesehatan pada masa pandemi ini makin banyak dicari oleh masyarakat umum dengan adanya protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah memperluas cakupan pelayanan kesehatan menurut Kristianto 2013 pada jurnalnya. Aplikasi e-health banyak diterapkan di berbagai sektor seperti sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Penerapan e-health di Indonesia telah mulai dilaksanakan dengan kerjasama antara instansi rumah sakit, pemerintah, universitas, swasta, dan penyedia jasa telekomunikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang e-health. Apa itu e-health? Pada jurnal Avinda dan Hanoko 2017 menjelaskan bahwa e-health adalah inovasi e-governance berbasis elektronik untuk memperbaiki pelayanan di rumah sakit. Dalam jurnal Permai 2014 menjelaskan dalam mengimplementasikan inovasi teknologi baru dalam e-health memiliki tantangan tersendiri, perlu pengenalan dan pengawasan terhadap penggunanya sehingga menjadi teknologi yang tepat guna baik internal maupun eksternal. Kemudian manfaat e-health. Jadi menurut pada jurnal Permai 2014 menjelaskan bahwa manfaat e-health adalah di dalam bidang kesehatan kedokteran, diantaranya adalah peningkatan efisiensi atau penurunan biaya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pembuktian diagnosa melalui tenaga ahli, mendorong terjadinya hubungan yang lebih baik antara pasien dan tenaga kesehatan, dan juga pendidikan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, mendorong tumbuhnya komunikasi dan pertukaran informasi antar lembaga pelayanan kesehatan. Kemudian penerapan e-health. Jadi, penerapan e-health itu dibahas pada jurnal Irianti 2017 dan pada jurnal Avinda tahun 2017. Pertama, saya akan membahas dulu penerapan e-health menurut jurnal Iriani. Jadi, pada penerapan jurnal Iriani dengan judul Jurnal Penerapan Teknologi e-health dalam Sistem Rumah Sakit Indonesia adalah adanya sistem resep elektronik, yaitu sistem resep elektronik itu adalah sistem komputerisasi penulisan resep obat yang dikenal dengan e-prescription. Pada sistem ini, dokter menuliskan resep kepada apotek menggunakan media elektronik yang menggantikan penggunaan media kertas. Sistem ini dibuat untuk menghindari reaksi obat merugikan atau ROM atau kesalahan pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kerja. Yang biasanya terjadi kesalahan yaitu penulisan resep, pembacaan resep, penyiapan hingga penyerahan resep oleh petugas apotek. Kemudian obat oleh pasien. Cara kerja sistem resep elektronik. Resep elektronik ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya itu yaitu menggunakan komputer, sedangkan perangkat lunaknya itu menggunakan modul pendeteksi reaksi obat merugikan. Kemudian dijelaskan pada jurnal Avinda 2017 itu penerapan e-health yaitu dengan penggunaan aplikasi e-health di telepon seluler. Dengan adanya e-health, masyarakat tidak perlu mendaftarkan loket pendaftaran rumah sakit, tapi dapat mendaftarkan diri di mana saja dengan koneksi internet melalui aplikasi e-health, di mana kedua jurnal tersebut telah dilakukan survei pada penggunanya. Kemudian, setelah dilakukan hasil hipotesis dari dua jurnal tersebut, saya akan membahas dulu tentang hasil dari jurnal Permai 2014 mengatakan bahwa dicatatkan berdasar 100 orang yang dengan berbagai jenis pendidikan, SMA, diploma, S1, S2, S3 dengan 8 indikator survei menggunakan parameter dari skala baik, cukup baik, kurang baik, sampai dengan sangat kurang baik dapat ditemukan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan jurnal efektivitas e-health di rumah sakit umum daerah Dr. M. Suwandi Surabaya, e-health sudah terintegrasi di semua poliklinik yang ada di rumah sakit. Dalam penerapan, 10 orang dari 6 orang sudah merasa puas dan cukup terbantu dengan aplikasi e-health tersebut. Kemudian penerapan e-health pada masa pandemi. Jadi berdasarkan hasil jurnal Anissa Wahyuni membahas tentang e-health pada masa pandemi, yaitu penerapan e-health bagi masyarakat adalah untuk mengetahui akses masyarakat dalam pencarian informasi kesehatan berbasis online dan tingkat e-health literasi pada masa pandemi COVID-19. Pada jurnal ini disertakan penelitian metode yang digunakan untuk pada jurnal ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2020. Populasi penelitian adalah masyarakat Kota Padang dengan jumlah sampel 426 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner disebarkan melalui Google Data, dianalisis menggunakan Statistical Program for Social Science atau SPSS secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil dari analisis univariat dulu
Itu adalah jenis informasi yang banyak diakses, respon terkait informasi yang berkaitan dengan upaya preventif dan kuratif sebesar 82,4%. Kemudian hasil analisis bivariat adalah tingkat IHELTS literasi baik lebih banyak pada rentang usia 16-24. Responden yang melakukan diskusi dengan nakes memiliki IHELTS literasi baik yaitu 94,4%. Hasil dari analisis multivariat adalah tingkat IHELTS literasi baik lebih banyak pada rentang usia 16-24. Responden yang melakukan diskusi dengan nakes memiliki IHELTS literasi baik yaitu 4,4%. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan IHELTS literasi adalah diskusi dengan nakes sebanyak 90% lebih dan tingkat literasi IHELTS di masyarakat cukup baik. Oleh karena itu, bisa dilihat dari respon dapat disimpulkan adanya IHELTS sangat diperlukan dan sangat bermanfaat dalam pencarian informasi mengenai informasi kesehatan masyarakat. Melalui IHELTS juga dapat sebagai tempat diskusi masyarakat dengan ahli kesehatan mengenai informasi kesehatan yang tepat dan akurat dibandingkan melalui informasi dari sumber lain yang belum tentu kebenarannya. Itu adalah penjelasan pada Jurnal Wahyuni tentang pemakaian IHELTS di masa pandemi ini. Saya akan membahas tentang penerapan IHELTS dihubungkan dengan perlindungan data pribadi. Berdasarkan jurnal implikasi penerapan program IHELTS dihubungkan dengan perlindungan data pribadi, menjelaskan bahwa pengaturan data pribadi muncul sebagai suatu hak individu untuk menentukan apakah data tersebut digunakan untuk bertukar data atau tidak. Dalam program IHELTS, biasanya data pribadi yang dilindungi adalah unique identifier seperti nama lengkap, akun number, penyedia jasa karena dapat mengidentifikasi seorang pasien, alamat, nomor telepon, alamat email, usia, jenis kelamin. Selain itu, data pribadi yang harus dilindungi karena dapat mengidentifikasi seseorang adalah kondisi medis seseorang. Selain harus melindungi privasi atas data pasien, penyelenggara harus menerapkan standar keamanan data pribadi dalam sistem, antara lain harus menyediakan mekanisme akses kontrol seperti password dan nomor PIN untuk membantu membatasi akses pada data pribadi pasien, sehingga pasien memiliki kontrol atas informasi data pribadi. Menggunakan enkripsi untuk menyimpan data pribadi pasien, sehingga informasi atas data pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lain. Kemudian penerapan sebuah audit yang dapat mencatat siapa saja yang mengakses informasi data kesehatan. Jadi hasil pembahasannya adalah IHELTS merupakan salah satu inovasi e-governance yang mengacu pada pelayanan kesehatan informasi yang dapat diakses melalui internet atau teknologi terkait. Adapun 8 elemen yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan penerapan e-governance health berkembang pesat dengan seiring berjalannya waktu. Terbukti dari efektivitas e-health sendiri. Sebagai contoh penerapan e-health dari berbagai rumah sakit Indonesia adalah sistem resep elektronik. Pada sistem ini, dokter akan meresepkan obat pada apotek menggunakan media elektronik untuk menggantikan penggunaan media kertas dan menambah efektivitas dalam antrian dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit. Penggunaan e-health dapat melakukan rujukan online sehingga tidak menunggu terlalu lama. Selain dari kelebihan dan keunggulan e-health juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah perlu adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai cara menggunakan e-health kepada masyarakat, perlu adanya petugas khusus untuk mendampingi masyarakat yang mengakses layanan e-health, dan perlu adanya backup data khusus untuk menghindari jika mengalami gangguan jaringan. Penggunaan e-health pada masa pandemi juga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui pentingnya pencarian informasi kesehatan yang lebih praktis. E-health juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan pihak yang tepat. Adanya e-health sangat membantu berbagai pihak dari rumah sakit, namun perlu adanya tinjauan kembali mengenai kekurangan atau resiko yang ditimbulkan. Di antaranya adalah keamanan privasi atau data pasien. Pasien memiliki hak untuk data pribadinya sendiri dan perlu dipertanggungjawabkan untuk keamanan datanya. Di Indonesia telah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Pasal 26 Ayat 1 UU ITE mengenai penggunaan set informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut atau yang bersangkutan terhadap pihak yang dirugikan atas dilanggarnya ketentuan tersebut yang dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Kesimpulannya, dengan adanya pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran melalui aplikasi e-health yang diterapkan di Indonesia sangat membantu rumah sakit yang ada di Indonesia, terutama dalam efektivitas kegiatan pelayanan di rumah sakit Indonesia. Namun tetap perlu adanya sosialisasi pendampingan yang baik kepada masyarakat dalam penggunaannya dan juga pencarian informasi kesehatan seperti masa pandemi saat ini. E-health sangat membantu masyarakat untuk dapat mendapatkan yang tepat. Selain sosialisasi untuk penggunaan atau masyarakat juga perlu adanya sosialisasi untuk pengolahan data pribadi
tersebut, yaitu rumah sakit, apotek, instansi dalam menjaga keamanan privasi atau data pasien agar data tersebut tidak mudah diakses oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dengan pemilik data yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.